Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Syahrul Ramadhani dari kelas TI 22C5. Di malam ini saya ingin menyampaikan atau memberi edukasi mengenai materi Bapak, mengenai materi semester 6 ini tentang adat berpakaian dalam Islam. Nah, di sini untuk melengkapi tugas UAS saya, yang pertama untuk membuat sosial eksperimen, yaitu membuat interview dengan orang-orang. Nah, saya sudah membuatkan mengenai adat berpakaian dalam Islam. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaan saya berupa nama, usia, terus selanjutnya yaitu seberapa, maaf sinyalnya, nih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya berurutan dengan nama, usia, seberapa paham Anda dengan adat berpakaian dalam Islam, apakah paham, cukup, hanya sebatas tahu, terus apa tujuan adanya adat berpakaian dalam Islam, terus yang keempat yaitu edukasi apa yang Anda ingin ketahui mengenai adat berpakaian dalam Islam. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut, saya kirimkan ke teman-teman saya dan ada jawaban sekitaran 8 orang. Nah, jawabannya seperti ini antara lainnya. Mayoritas jawabannya di usia teman saya itu di usia dewasa 50% dan usia remaja 17-22 tahun dan akal balik 25%. Nah, rata-rata seseorang itu memahami adat berpakaian dalam Islam itu hanya 50%, hanya sebatas tahu. Dan cukup itu 25%. Jadi mayoritas seseorang itu paham mengenai adat berpakaian Islam itu sangat minim. Jadi dia itu kurang mendalami apa sih perlunya adat berpakaian dalam Islam. Seperti itu. Nah, saya juga membuat pertanyaan, apa tujuan adanya adat berpakaian dalam Islam? Ya, dari rekan-rekan yang sudah menjawab, ya ada hanya sebatas menutupi aurat saja, agar berpakaian dengan rapi, untuk memataskan diri agar lebih sopan, fashion, sebagai pelengkap dalam berbusana. Jadi kesimpulannya rata-rata seseorang itu memakai baju itu hanya ikutan tren. Kalau nggak ikutan tren ya hanya untuk sepantasnya saja gitu loh. Jadi dia tidak mengetahui berapa batas-batasnya, berapa pentingnya kita dalam berpakaian dalam Islam. Seperti itu. Nah, edukasi apa yang Anda ingin ketahui mengenai adat berpakaian dalam Islam? Saya memberikan pertanyaan itu. Nah, jadi saya bertujuan ingin apa sih yang diharapkan masyarakat itu, saya membawakan materi ini. Nah, dari jawaban teman-teman saya, dia ingin tujuan berpakaian dalam Islam itu apa? Dia menjawab seperti itu. Terus rata-rata itu tujuan. Terus ada juga yang menjawabkan berikan penjelasan atau tujuan berpakaian dalam Islam. Batas-batas apa saja yang harus kita paham dalam berpakaian. Juga ada yang bertanya, apa itu pakaian syar'i? Juga dan manfaat dari adat berpakaian itu apa? Nah, itu sosial eksperimen mengenai teman-teman saya yang saya ingin mintai tanggapan mengenai adat berpakaian dalam Islam. Setelah itu saya ingin membawakan materinya mengenai adat berpakaian dalam Islam. Langsung saja. Adat berpakaian dalam Islam.
Pengertian adat berpakaian dalam Islam. Ya, syariat dan kebiasaan. Adat berpakaian dalam Islam adalah kombinasi antara tuntunan syariat dan kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi, apa itu syariat? Nah, syariat itu adalah batas-batasan dalam Islam yang kita perbolehkan untuk dilihatkan oleh manusia dan batas-batasan yang kita harus tutupi. Terus yang kedua yaitu kaidah umum. Tidak ada pakaian khusus yang diwajibkan secara spesifikasi. Namun ada kaidah berpakaian yang harus dipenuhi seperti menutup aurat, tidak transparan dan sopan. Nah, jadi di dalam Islam itu ada yang namanya itu menutup aurat. Nah, aurat itu mana saja? Nah, untuk aurat untuk laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Itu aurat laki-laki. Sedangkan aurat perempuan itu yang hanya diperbolehkan untuk dilihatkan oleh khalayak umum yaitu telapak tangan dan wajah. Selain itu merupakan aurat. Nah, sedangkan yang namanya aurat itu tidak boleh kita perlihatkan. Terus juga tidak transparan. Lah maksudnya transparan itu bagaimana? Transparan itu banyak sekali orang-orang itu mengikuti tren tapi dia melupakan merupakan kain-kain yang salah. Jadi transparan. Jadi ketika ya sebenarnya udah menutupi cuma transparan itu ya kelihatan rambutnya masih, terus kelihatan bodinya atau kelihatan dalemannya itu. Terus teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpakaian mengikuti kebiasaan kaumnya tanpa berlebihan dan mencolok, menunjukkan fleksibilitas dalam batasan syariat. Next. Nah, tujuan berpakaian dalam Islam tadi juga dalam wawancara tadi, dalam saya memberikan Google Form tadi, ada yang tujuan itu apa? Yang pertama yaitu menjaga kesopanan, melindungi diri dari pandangan yang tidak pantas dan menjaga kehormatan. Di sini disebutkan melindungi diri, kenapa? Karena saya disebutkan di hadis itu wanita itu jarang jaring setan. Nah, sedangkan seseorang laki-laki itu ketika melihat sesuatu yang dari perempuan yang kelihatannya menonjol, nah itu dia akan membawa hawa nafsu yang kurang baik. Nah, itulah yang tujuannya berpakaian dalam Islam. Yang kedua yaitu menutup aurat, memenuhi kewajiban menutupi aurat sesuai tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah terangkan untuk batasan-batasan menutupi aurat. Yang ketiga yaitu menghindari tasyabuh. Nah, tasyabuh yaitu tidak menyerupai lawan jenis dalam berpakaian atau mempertahankan fitrah gender. Nah, di sini juga misalkan pakaian laki-laki juga tidak boleh dipakai perempuan dan pakaian perempuan tidak boleh dipakai laki-laki yang serupa. Seperti itu, yang serupa. Ya jangan sampai laki-laki menggunakan kerudung, nah itu juga nggak boleh. Nah, yang keempat yaitu menunjukkan identitas. Nah, berpakaian itu memang betul untuk fashion. Nah, untuk menunjukkan jati diri kita, jati diri kita itu orang yang disiplin, orang yang bersih, itu bisa dilihat dari cara kita berpakaian. Ajining diri ono ing lati, ajining raga ono ing busana. Ya itu memang benar. Filsafat Jawa itu mengatakan seperti itu. Ajining raga, harga diri seseorang itu bisa dilihat dari cara kita berbusananya. Seperti itu. Nah, ini kaidah berpakaian Islami untuk pria. Yang pertama yaitu menutup aurat dari pusar hingga lutut adalah batasan minimal aurat pria yang harus ditutupi. Jadi dari mulai pusar hingga lutut itu kita nggak boleh memperlihatkan. Terus yang kedua itu longgar. Pakaian harus longgar, tidak menampakkan lekuk, tubuh dan bentuk fisik. Nah, karena apa? Karena ya namanya manusia itu kita tidak tahu di luar sana itu banyak yang sepele tapi banyak yang memperhatikan kayak lekukan-lekukan. Nah, seperti itu bisa menimbulkan hawa nafsu yang salah. Yang ketiga yaitu tidak berlebihan. Hindari celana yang menjuntai di bawah mata kaki sebagai bentuk menghindari kesombongan. Nah, di dalam hadis diterangkan bahwa laki-laki itu
pakaian bawahnya itu tidak boleh menutupi mata kaki. Jadi kita usahakan sebagai seseorang muslim, lelaki muslim, harus celana itu di atas mata kaki. Seperti itu. Nah, banyak sekali contoh baju untuk pria ya, kemeja yang sopan. Dan tambahan lagi, untuk pria itu tidak boleh menggunakan kain sutra. Next, kaidah berpakaian Islami untuk wanita. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutupi. Nah, betul itu, betul. Yang kedua yaitu tidak transparan dan longgar. Pakaian harus terbuat dari bahan yang tidak menerawang dan potongan yang longgar, tidak membentuk tubuh. Nah, karena apalagi wanita, seseorang laki-laki itu emang bahaya sekali matanya itu. Jadi ketika seseorang perempuan tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa mengcover dirinya dengan baik, seseorang laki-laki gampang saja untuk berpengaruh. Karena otak laki-laki itu sangat luar biasa. Dia walaupun hanya dengan lihat mata, pikirannya itu bisa kemana-mana. Penggunaan penutup kepala, hijab atau jilbab wajib digunakan sebagai penutup kepala hingga menutupi dada. Nah, jadi kita boleh mengikuti syariat, kita boleh mengikuti fashion, tapi kita harus menjaga syariat. Ya syariatnya kita harus menutupi dada, ya menutupi dada. Terkadang banyak zaman-zaman sekarang itu memakai jilbab itu hanya sebagai fashion, hanya sebagai penutup doang, tapi dia tidak menutupi dada. Kadang hanya di lipat-lipat di dalam lehernya, kadang hanya disampirin, dan dada itu masih kelihatan menonjol. Padahal fungsi kerudung itu untuk menutupi dada dan rambut. Yang keempat yaitu sederhana, menjaga kesederhanaan dalam berpenampilan, menghindari berlebihan atau mencolok perhatian, apalagi wanita ya. Ya sesederhana mungkin, jangan sampai perempuan itu terlalu menonjolkan karena tidak bagus, seperti itu. Contoh pakaian adat muslim pria. Nah, kalau contoh pakaian adat ya seperti itu kalau di Arab, kalau di sini ya muslimah lah. Next. Pentingnya mengikuti adat berpakaian dalam Islam. Nah, apa sih? Yang pertama yang pasti itu yaitu karena semua cara berpakaian itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan Hadis, ya kita tujuannya untuk mengikuti, mentaati isi dari perintah Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu. Ketika kita sudah diniatkan dengan kita istiqomah untuk mentaati perintah Allah dan perintah Rasul, ya kita akan mudah untuk menjalankannya. Tapi ketika kita dalam melaksanakan itu hanya ingin hal-hal yang lain, kita susah. Tapi kalau kita dasarnya utama yaitu ingin taat dengan Allah dan taat dengan Rasul, insya Allah ya kita akan istiqomah karena kita tantangannya Allah gitu loh. Yang pertama yaitu meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berpakaian yang baik dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar syariat. Nah, selama tidak melanggar syariat itu harus digarisbawahi. Yang kedua yaitu menghindari libasyurah, pakaian yang terlalu mencolok atau menunjukkan kesombongan di dalam Islam demi menjaga kerendahan hati. Nah, kenapa? Karena kita dunia itu nggak semua orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, maksudnya gimana? Jadi mungkin di sana itu bisa memakai pakaian-pakaian yang bagus, tapi di tempat lain banyak orang yang hanya untuk memakai pakaian yang bagus saja itu susah. Jadi untuk menjaga saling perasaan ya kita tidak boleh terlalu mencolok atau tidak terlalu berlebihan. Toh tujuan berpakaian itu hanya untuk menutupi diri, untuk mentaati perintah-perintah Allah, bukan untuk barang sombong-sombongan. Menjaga keharmonisan sosial, berpakaian sesuai adat yang baik membantu menciptakan lingkungan yang sosial dan harmonis dan terhormat. Yaitu yang keempat yaitu memperkuat identitas. Menjaga adat berpakaian adalah salah satu cara untuk memperkuat identitas keislaman dan menunjukkan kesalehan. Kesimpulan, adat berpakaian dalam Islam adalah perpaduan antara kesopanan dan taatan terhadap syariat. Tujuan utamanya adalah menutup aurat dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Contoh pakaian sangat beragam, menyesuaikan budaya setempat. Namun prinsip dasar syariat
tetap sama. Penting bagi kita untuk mengikuti kaidah ini dan kebiasaan masyarakat yang baik. Sekian presentasi dan edukasi mengenai adat berpakaian dalam Islam. Apabila saya dalam menyampaikan kurang sesuai dengan hati atau kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.